Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta
Kami suka menyembah-Mu. Oh, how I love to worship You. Oh, how I love to worship You. We worship You in spirit and in truth, Abba Father. Hallelujah. Yes, God. Ooh, yes. Holy Spirit, come and rain down. Yes, we need You, Lord. Bekerjalah Tuhan. How I love You. How I'm desperate for You. It's Your breath in our lungs, so we pour out our praise. Pour out our praise. It's Your breath in our lungs, so we pour out our praise. Pour out our praise. It's Your breath in our lungs, so we pour out our praise. Pour out our praise. It's Your breath in our lungs, so we pour out our praise to worship You. Pour out a praise to You. Yeah. You gave light, You are love. You bring light to the darkness. You gave hope. You restore every heart that is broken. Great are You, Lord. You give life. You are love. You bring light to the darkness. You gave hope. You restore every heart that is broken. Say, great are You, Lord. It's Your breath in our lungs, so we pour out our praise. Pour out our praise. It's Your breath in our lungs, so we pour out our praise. Pour out our praise. It's Your breath in our lungs, so we pour out our praise. Pour out our praise. It's Your breath in our lungs, so we pour out our praise to You only. So great are You, Lord. You gave life. You are love. You bring light to the darkness. You gave hope. You restore every heart that is broken. Great
So great are you, Lord. Only to you we pour out praise. Holy to you, worthy to you, precious to you, magnificent you are, so beautiful, so wonderful you are, so marvelous, magnificent you are. It's your breath in our lungs, so we pour out a praise, pour out a praise. It's your breath in our lungs, so we pour out a praise, pour out a praise. It's your breath in our lungs, so we pour out a praise, pour out a praise. It's your breath in our lungs, so we pour out a praise. So great are you, Lord. So we lift our hands, Lord, and we worship and we honor. We bow. We bring our hearts, Lord. Kami kembalikan pujian kami, hormat kami to the King above all kings. Yes, God. Yes, Lord. Mari bekerja Allah Roh Kudus. We welcome you, Holy Spirit. Dengan cara yang terbatas, kami mau Engkau lebih lagi, Tuhan. Mari bekerja Allah Roh Kudus. Kami menantikan, kami rindu Engkau, kami mau Engkau, kami ingin Engkau, seperti rusa merindukan air. Bawa kami menikmati padang rumput yang hijau, segarkan kami dengan air yang baru. Sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah pujian kami, Engkaulah nyanyian kami. Yesus, kami mau Engkau Tuhan, kami rindu hadirat-Mu. Mari puaskan kami, segarkan kami Bapa, dengan aliran sungai kehidupan, dengan kesegaran
ku mau isi hatimu, yes, lebih dari nafasku. Ku mau Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Hosanna in the highest, Hosanna in the highest, oh, Hosanna in the highest. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are
and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. Day and night, day and night, night and
deserve of all the things. You deserve, you deserve. Yes, Lord. Have your way. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, Berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Ku menyembahmu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku.
Shalom semuanya, 60 Minute Worship kita hari ini membawa tema kasihnya melimpah di hidupku. Kehidupan yang menyenangkan ketika kita mengetahui bahwa kita dikasihi dan kita dicintai. Kita akan merasa tersanjung ketika kita tahu ada orang yang begitu mencintai kita. Karena begini, dikasihi dan dicintai itu, kita punya mindset ataupun pola pikir yang menyatakan bahwa kalau aku dicintai, kalau aku dikasihi, ada orang yang menjaga kita, ada orang yang membela kita, bahkan ada orang yang senantiasa mendampingi kita. Kita bisa melihat bayang-bayang orang itu di setiap langkah kita karena kita tahu dia mencintai kita sehingga setiap gerak-gerik kita pun menjadi perhatiannya. Di saat Tuhan mengasihi kita juga tahu bahwa Tuhan sebenarnya menyertai kita. Tuhan menjaga kita dan bahkan Tuhan membela kita. Karena jelas firman Tuhan mengatakan jika ada Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Roma 8 ayat 5 mengatakan siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Sementara kita tahu berlimpah kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan yang selalu mendampingi kita dalam segala hal yang kita lakukan. Bahkan Tuhan selalu beserta dengan kita dalam setiap musim kehidupan kita. Karena apa? Karena kita dikasihi Tuhan. Jadi perlu kita imani bahwa masalah demi masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita jangan menjadi musuh kita. Dan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita gak perlu takut. Karena apa? Karena ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita dan ada Tuhan yang begitu mengasihi kita. Kan jelas tadi kalau orang mengasihi atau kalau kita mengasihi orang, harapan kita adalah kita kasih yang terbaik, perlindungan yang terbaik, kita kasih barang yang terbaik, kita kasih penyertaan gitu. Kita selalu mau ada bersama orang yang begitu kita kasihi. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan tuh begitu mengasihi kita sampai apapun yang terbaik Tuhan kasih buat kita. Hanya kadangkala kita mudah sekali tergoyahkan dengan suasana atau dengan situasi. Seperti firman tadi bilang, siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan kah? Kesesakan kah? Kita mudah sekali tergoyah dengan hal-hal kayak begitu. Sampai apa? Sampai kita mudah mengatakan, mana mungkin Tuhan mengasihi saya. Kata itu sering sekali terdengar. Karena apa? Karena kita bilang terlalu banyak kesalahan saya yang saya buat. Saya ini pencandu narkoba. Saya ini banyak berbuat dosa. Saya ini menyebabkan orang lain kehilangan anggota keluarganya. Saya ini pencuri. Mana mungkin Tuhan mengasihi saya? Semua masa lalu, kata-kata selalu mengintimidasi diri kita sendiri. Kita tidak menyadari bahwa sebagai manusia kita selalu mengukur siapa orang yang pantas dikasihi atau tidak. Sementara Tuhan tidak mengukur atau melihat siapa yang pantas menerima kasihnya. Roma 8 ayat 36 sampai 37 seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. So, seburuk apapun kesalahan kita, sebesar apapun kelemahan kita, Tuhan tetap memandang kita dengan penuh kasih. Tuhan tetap melihat kita layak mendapatkan kasih-Nya. Kalau kita mau membuka hati kita. Kalau kita sudah dikuasai oleh iblis, dikuasai oleh intimidasi-intimidasi. Itu yang membuatkan kita buta akan melihat kasih Tuhan. Saya ingat ketika saya mau mencari rumah. Karena sewa rumah saya sudah selesai. Masa sewanya sudah selesai.
Jadi kami harus segera mencari rumah. Nah, kami sedikit bingung pada saat kami mencari rumah gitu loh. Karena kami punya beberapa ketentuan. Yang pertama adalah rumah tersebut harus masuk dalam budget kami. Dan rumah tersebut harus bisa kami cicil tiap bulan. Oke. Kenapa? Karena kami perlu mengatur cash flow kami yang saat ini sedang berjalan. Sehingga kami bisa memenuhi semuanya. Dan paling enggak kami enggak overspending. Ya kan? Jadi kami berusaha untuk bisa mengatur cash flow sedemikian rupa supaya segala sesuatunya berjalan dengan teratur. Nah, termasuk bagaimana kami mengatur untuk sewa rumah gitu. Jadi kami nggak mungkin sewa rumah dengan bak di depan kami bayar gitu. Kami maunya yang bisa kami bayar bulanan. Nah, 5 bulan sebelum kami pindah, jadi jangka waktu 5 bulan sebelum kami pindah, kami berusaha mencari rumah tersebut. Nah, setiap rumah kami datangi, setiap rumah kami lihat. Jadi ada rumah yang cocok, tapi nggak masuk dengan budget kami. Ada rumah yang masuk dengan budget kami dan plan pembayaran kami, tapi rumah tersebut nggak serak sama kami. Nah, suami saya tanya sama saya, emang rumah seperti apa yang kita mau cari? Saya bilang sama suami saya mau rumah tersebut kalau bisa kamar anak-anak bisa satu lantai dengan kami. Kenapa? Karena saya sangat berharap kalau sedang ada di rumah, saya bisa sering melihat mereka. Saya bisa sering bersama dengan mereka. Kenapa? Karena saya begitu mengasihi mereka, saya begitu concern dengan mereka gitu loh. Saya mau mereka tahu bahwa saya ada di rumah begitu. Nah, apakah anak-anak saya nggak pernah melakukan kesalahan saya kepada saya? Pernah. Apakah anak-anak saya tidak pernah membuat saya marah? Pernah. Apakah mereka nggak pernah berargumentasi dengan saya? Pernah. Tapi mereka juga tahu apapun yang mereka lakukan terhadap orang tua mereka tetap mengasihi mereka. Mereka tahu setiap apapun yang terjadi, perselisihan, keargumentasi, saya akan tetap memberikan mereka yang terbaik. Kalau kita punya keterbatasan, kalau kita punya masalah, bukan berarti kita tidak bisa memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang kita kasihi. Apalagi Bapa yang di surga. Dia tidak akan pernah melihat kekurangan kita. Dia tidak akan pernah melihat apa yang kita lakukan. Kalau memang kita kembali kepada Dia, kita minta ampun sama Dia. Saya betul-betul merasakan betapa kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan saya. Karena siapa saya sehingga Dia tetap begitu setia mengasihi saya, bahkan mengorbankan dirinya kepada kita semua, bukan hanya kepada saya, kepada kita semua. Siapa saya ataupun siapa kita ketika kita terjatuh, Dia tidak pernah melepaskan tangannya dari kita. Bahkan Dia menopang kita. Siapa kita pada saat kita tertunduk dengan malu, Dia tetap berdiri di belakang kita dan menjadi support kita untuk bisa tegak kembali. Siapa kita sehingga Dia mau memberikan kita napas kehidupan setiap hari pada saat kita bangun pagi kita bisa menghirup oksigen dan udara yang baru. Siapa kita yang tidak pernah kelaparan meskipun kita hanya makan nasi sama telur tapi kita terus diberikan makanan dengan kecukupan gitu loh. Kasih Tuhan itu nyata. Karena kasih-Nya maka kita bisa menerima anugerah-Nya yang melimpah. Tuhan bukan hanya mau mengembalikan kita dalam naungan kasih-Nya, tetapi Tuhan juga mau mengubah semua kesalahan terburuk kita. Bahkan semua kekurangan dalam hidup kita untuk menjadi alat kemuliaan-Nya yang memperluas kerajaan-Nya. Kita tahu Yesus datang untuk orang-orang yang berdosa. Yesus datang untuk mencari, menyelamatkan, bahkan pada akhirnya mengutus kita. Agar apa? Agar semakin banyak orang menerima kasih-Nya yang melimpah buat kita. Bukan hanya melimpah buat saya, tapi melimpah juga buat saudara sekalian. Jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Karena kasih-Nya benar-benar melimpah buat kita semua. Tidak pernah habis. Oleh karena itu, ayo mari kembali bersama Tuhan.
Mari kembali dekat sama Tuhan. Mari kembali untuk benar-benar berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap permohonan doa dan kesaksian dari jawaban doa yang sudah kami terima. Saya akan membacakan kesaksian doa terlebih dahulu, kemudian kita akan sama-sama berdoa untuk permohonan doa yang masuk. Yang pertama, saya bacakan jawaban doa, memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keahlian. Yang kedua, mengalami kesembuhan dan kelancaran operasi batu empedu. Yang ketiga, mengalami lawatan Tuhan, diberikan kekuatan dan pertumbuhan iman setiap memuji dan menyembah Tuhan. Yang keempat, mengalami penghiburan dan kekuatan dari Tuhan pasca kepergian anak. Seperti saya bilang, kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Lihat begitu banyak doa-doa yang Tuhan jawab. Jangan pernah berhenti berharap. Terus masukkan doa-doa Anda. Dan terus bersaksi setiap jawaban doa yang dikabulkan. Saya akan membacakan permohonan doa yang masuk. Yang pertama, kesembuhan dan pemulihan dari gangguan kecemasan dan sakit asam lambung. Yang kedua, kelancaran dalam pengurusan visa pekerja. Yang ketiga, keberhasilan dalam penjualan tanah dan rumah warisan. Yang keempat, kerinduan mendapatkan pasangan hidup yang sepadan dan seiman. Yang kelima, kelepasan dari jerat hutang. Yang keenam, pemulihan rumah tangga dan dilepaskan dari ikatan perselingkuhan. Mari kita bersatu hati, kita mau bawa doa-doa kita. Dan kita sama-sama yakin dan percaya bahwa Tuhan melihat, Tuhan mendengar, dan Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu di hari ini. Kami percaya setiap firman yang Kau tabur Tuhan akan terus meremah dalam kehidupan kami. Lembutkan senantiasa hati kami Tuhan untuk mengerti bahwa kasih-Mu tidak pernah berubah. Kasih-Mu melimpah kepada kami setiap hari. Ajar kami untuk terus melihat kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, sekali lagi kami mau bersatu hati untuk membawa doa-doa kami kepadamu Tuhan. Setiap pokok doa yang masuk Tuhan, kami mau bawa untuk minta jawaban bahkan perkenanan Tuhan. Kami mau berdoa untuk mereka yang saat ini dalam gangguan kecemasan dan sakit asam lambung. Tuhan, Kau sembuhkan Tuhan. Kau berikan ketenangan dan juga Kau berikan kesembuhan untuk asam lambungnya Bapa. Karena kami percaya Kau punya otoritas akan setiap bagian tubuh kami. Oleh karena itu Tuhan, Kau jamah bagian tubuh yang sakit. Kau sembuhkan dan Kau pulihkan. Kami juga mau berdoa untuk kelancaran pengurusan visa pekerja Tuhan. Tuhan, Kau beracara di dalam proses demi proses. Biarlah anak-anak-Mu boleh menghadapi proses demi proses ini dengan ketenangan. Sehingga mereka bisa memperoleh visa untuk bekerja Tuhan. Biarlah Kau turun tangan dan Kau beracara setiap pertanyaan yang ditanyakan Tuhan, mereka boleh menjawab dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami percaya. Kalau Tuhan berkehendak, maka itu akan terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa untuk keberhasilan dalam penjualan tanah dan rumah warisan. Bapak, Kau lembutkan kedua hati. Kau bantu proses ini Tuhan, sehingga negosiasi yang berlangsung Tuhan dapat sama-sama mencapai kesepakatan. Dan rumah ini bisa dijual, tanah ini bisa dijual bagi pemenuhan kebutuhan mungkin Tuhan. Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengerti. Oleh karena itu kami percayakan semua proses ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan kami percaya hasil yang terbaik yang akan Tuhan berikan. Berdoa juga untuk mereka yang rindu mendapatkan pasangan hidup yang sepadan dan seiman. Bapak, pertemukan mereka dengan orang yang baik. Pertemukan mereka semua dengan pasangan yang sepadan Tuhan. Bahkan bertanggung jawab dan membawa kepada Engkau, membawa mereka mempunyai hubungan yang lebih dekat lagi dengan Engkau. Sehingga mereka boleh berjalan di dalam terang Tuhan. Disitulah mereka tahu bahwa mereka adalah pasangan yang sepadan dan yang seiman. Tuhan, percaya dalam waktu-Mu, Tuhan akan pertemukan mereka. Terima kasih Bapak. Berdoa juga untuk mereka yang saat ini terjerat hutang. Bapak, Kau lihat setiap usaha-usaha mereka di dalam membayar hutang-hutang mereka. Kau perlancar usaha mereka Tuhan. Kau berkati setiap usaha mereka. Sehingga mereka boleh Tuhan mendapatkan income, mendapatkan keuntungan. Dan mereka boleh membayar hutang-hutang mereka. Bahkan mereka boleh memenuhi setiap kebutuhan mereka.
Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk pemulihan rumah tangga Tuhan. Bagi mereka yang saat ini mungkin sedang bermasalah rumah tangganya, Tuhan, Kau yang pulihkan. Kau ingatkan mereka akan janji nikah mereka, Tuhan. Kau ingatkan mereka kembali akan kesatuan hati mereka, Tuhan. Akan kasih mereka, Tuhan. Sehingga tidak terjadi perselingkuhan. Jika ada roh-roh perselingkuhan, kami mempatahkan atau putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kami berserah penuh sehingga pemulihan hati terjadi. Dan juga Tuhan, pemulihan secara karakter terjadi. Sehingga mereka boleh bersatu kembali Tuhan. Dan rumah tangga ini boleh menjadi saksi. Bahkan menjadi tempat di mana orang boleh melihat kemuliaan-Mu dinyatakan di tempat tengah-tengah keluarga ini. Terima kasih Bapak. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Bapak, Kau lihat setiap apa yang terjadi di bangsa dan negara ini. Kami tahu Indonesia ada di hati-Mu. Bapak, kalau bulan-bulan ini maupun tahun depan adalah tahun di mana pemilihan umum, bulan-bulan pemilihan umum mulai berjalan Tuhan. Setiap proses Engkau sertai, Kau patahkan semua roh-roh pemecah belah Tuhan. Tapi Kau berikan kedamaian Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, siapapun nantinya yang terpilih, nama Tuhan saja yang diutamakan Bapak. Biarlah kiranya juga Tuhan Kau memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, Tuhan, jajaran menteri, hingga sampai pemerintahan desa sekalipun Bapak. Kau sertai mereka, Kau berikan mereka kebijaksanaan dan hikmat Tuhan. Sehingga setiap keputusan, setiap undang-undang yang diberlakukan, bukan yang memberatkan masyarakat, tapi yang membawa masyarakat ini, atau membawa bangsa Indonesia menuju bangsa yang adil dan makmur, serta berketuhanan yang Maha Esa. Bapak, kami juga mau berdoa untuk semua yang saat ini mungkin sedang ada kebutuhan yang mereka sendiri tidak bisa mengungkapkan. Kau yang mengerti, Kau yang melihat. Kiranya Tuhan semua kebutuhan yang mereka perlukan, Kau jawab Tuhan, Kau lengkapi Bapak. Mereka mungkin yang sedang dalam tekanan berat yang mereka sudah tidak tahu harus kemana Tuhan. Biarlah kiranya Kau mau sentuh hati mereka Tuhan. Kau mau jamah mereka sehingga mereka boleh melihat jalan yang keluar yang berasal daripada-Mu Tuhan. Mata mereka fokus sama Tuhan. Mata mereka hanya melihat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa untuk mereka yang berulang tahun. Tuhan, umur panjang di tangan kanan Tuhan. Kesuksesan, kesehatan semua di tangan kiri. Apapun yang menjadi mimpi mereka Tuhan jawab. Apa yang menjadi keinginan mereka Tuhan jawab. Terima kasih Bapak. Pada akhirnya kami berserah penuh sama Tuhan. Kami mau mengangkat kedua tangan kami dan menerima berkat yang berasal daripada-Mu. Kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Perkenanan Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan Kau. Kehidupan semua dari hari ini Tuhan. Bahkan melebarkan semua usaha-Mu. Memperluas daerah-Mu. Mengangkat Engkau naik. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Terima kasih sudah bergabung dengan 60 Minute Worship. Sampai bertemu di 60 Minute Worship berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.